Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucari Saldi bisa menjumpai Anda dalam program acara Bincang-Bincang, dan pada malam hari ini kita akan berbincangkan tema yang menarik sekali, membahas mengenai jaga stabilitas harga sambut di bulan Ramadan. Sesuai dengan bahasan kita pada malam hari ini, pemirsa, kami telah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang dan juga memberikan opini dan juga gagasan terkait mengenai bahasan tersebut. Tapi sebelumnya kita akan saksikan terlebih dahulu VT berikut ini. Menyambut peringatan Hari Besar kerap kali ditandai dengan kenaikan harga komoditas pangan, tak terkecuali di momen bulan suci Ramadan. Beras, telur, daging ayam, daging sapi, gula, minyak goreng, cabai menjadi komoditas langganan yang selalu mengalami kenaikan harga. Kondisi ini pun seakan sudah bisa dibaca oleh pedagang dan juga masyarakat. Tak heran, momentum ini kerap kali dimanfaatkan oleh oknum yang tak bertanggung jawab untuk dengan sengaja melakukan penimbunan dan juga kenaikan harga dengan alibi stok bahan yang mulai langka. Dalam menyikapi kondisi ini, bagi masyarakat dengan kondisi ekonomi mampu akan memilih untuk melakukan pembelanjaan lebih atau memilih menstok kebutuhan pokok mereka sebelum terjadinya lonjakan harga. Namun kondisi ini akan sangat berdampak lantaran kelangkaan komoditas pangan yang secara langsung memicu kenaikan harga. Meski pemerintah telah melakukan sosialisasi atas kecukupan stok pangan dalam mensuplai momen hari besar, khususnya bulan Ramadan dan Hari Raya, seakan tak bisa menghindarkan kondisi panik buying di kalangan masyarakat. Termasuk saat adanya agenda pasar murah dalam mensuplai ketersediaan dan kebutuhan masyarakat dengan harga murah, namun nampaknya masih tidak bisa mencakup masyarakat. Lantas bagaimanakah langkah pemerintah dalam mengubah strategi sosialisasi terhadap masyarakat agar tidak mengalami panik buying? Benarkah kondisi panik buying yang dialami masyarakat justru memicu kenaikan harga pangan? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Ya, baik pemirsa, kita kembali ke studio sesuai dengan bahasan kita, yaitu jaga stabilitas harga sambut Ramadan. Sesuai yang saya sampaikan tadi di awal, kami telah mengundang narasumber kami untuk bisa berbincang secara langsung. Yang pertama, saya akan sapa terlebih dahulu, yaitu Bapak Budi Leksono selaku anggota Komisi B DPRD Surabaya. Selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Iya, senang bisa berjumpa pada malam hari ini. Saya butuh pendapat Pak Budi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Dan di sini Pak Budi sudah hadir, yaitu Pak Henry Cahyono selaku pengamat ekonomi UNESA. Apa kabar Pak Henry? Baik, Mas. Iya, senang bisa berjumpa kembali Pak Henry, senang bisa berjumpa dengan Anda. Dan saat ini saya juga terhubung dengan salah satu narasumber kami yang terhubung via Zoom, pemirsa, yaitu Bapak Kholikul Hadi selaku pakar psikologi UNER, bidang industri dan juga organisasi. Selamat malam Pak Hadi. Selamat malam. Ya, baik. Terima Apakah kasih. suara saya cukup jelas ya Pak Hadi ya? Ya, Cukup jelas suara saya Pak Hadi. cukup jelas. Baik, Cukup jelas. terima kasih Pak Hadi. Nanti kita akan sambung berbincang ya. Dan pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Anda jangan beralih kemana-mana, jangan ganti channel Anda, karena kami akan segera kembali tentunya setelah yang satu ini. Mutiara Islam, tayangan religi membahas berbagai persoalan kehidupan di masyarakat dengan kajian dari sudut pandangan Islam. Mendapat jodoh, istri yang begini. Umumnya ya takdirmu nggak bisa diubah, ya wes, ya itu. Bersama narasumber dan ustadz yang ahli di bidangnya. Saksikan Mutiara Islam setiap hari pukul 5 pagi Hanya di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, pilek ringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Pucari Saldi, membahas mengenai jaga stabilitas harga sambut Ramadan. Kita akan langsung tembak langsung ke Pak Budi terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini. Tanggapan Anda bagaimana Pak Budi? Ya, sebelumnya saya terima kasih atas undangannya, dan ini sudah di ambang pintu, tentunya kita persiapkan ya dalam menyambut bulan Ramadan. Jadi semoga selalu sehat ya. Dan tentunya dengan tema ini kita sebagai anggota DPRD kemarin juga sudah melakukan beberapa tindakan yang kita lakukan, termasuk isu-isu yang juga sangat membahayakan sekali dampak di masyarakat. Jadi mental di masyarakat ini yang tentunya harus kita sama-sama berikan edukasi. Jangan sampai saya memberikan satu gambaran contoh, Mas Pucok, terkait kemarin saya sidak LPG. Nah, itu info yang didapat gonjang-ganjingnya itu kan naik. Nah, nanti ditutup untuk pengecer sehingga ada antrian di Kampung Malang. Nah, ini isu ini apakah isu yang datangnya dari toko, apakah dari masyarakat, sehingga secara otomatis ini akan berdampak kepada psikologisnya warga masyarakat. Lah, sekarang bulan puasa tentunya dengan berbagai jenis ya, sembako, kebutuhan pokok, kebutuhan lebaran. Nah, ini saya berharap juga nanti masukan-masukan gitu loh. Apa yang harus kita lakukan. Nah, jadi dari pakar Mas Henry juga Pak Adi dan semua mungkin dari masyarakat. Untuk kita bisa turun di masyarakat. Nah, itu menarik sekali ya, bisa gerbek langsung ke masyarakat secara langsung ya, terkait mengenai permasalahan apa yang sering muncul menjelang bulan Ramadan, apalagi terkait mengenai harga komoditas yang naik begitu. Iya, betul. Tapi solusi yang terbaik selama ini, sejauh ini, bagaimana Pak Budi? Jadi sebenarnya kalau ini kondisinya seperti ini, itu saya rasa mungkin tetap stabil. Hanya kebutuhan mungkin di saat kondisi cuaca, sehingga kebutuhan pokok ini mungkin ada sedikit perubahan karena gagal panen atau yang lain-lain ya. Tapi pada prinsipnya kita harus menjaga stabilitas itu. Biasanya di saat-saat menjelang Ramadan atau juga menjelang Hari Raya, ini isunya itu dengan adanya penimbunan, isunya dengan adanya kebutuhan-kebutuhan yang mungkin membuat warga masyarakat itu panik, sehingga ada dimanfaatkanlah oleh oknum-oknum. Lah, ini kita terus terjun untuk dalam hal pengawasan. Kita hadir di pasar-pasar, dan rencana kita juga akan melakukan turun di masyarakat, di pasar, sidak terkait dengan adanya kebutuhan selama bulan Ramadan. Kita sudah berkomunikasi dengan Dinas Pertanian, Dinas Koperasi, juga pasar, itu untuk membantu kami. Karena kita kan tidak tahu harga per hari ini, kan tidak tahu. Kayak kemarin cabai sudah sampai 60 ke atas, 70 kan. Ini kan setelah, tapi ada dari di sini yang panen, di daerah lain yang panen. Nah, ini yang catatan-catatan ini kita hanya bisa menjaga. Jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu membuat kepanikan. Baik. Itu. Baik, kita beralih ke Pak Henry. Pak Henry, bagaimana tanggapan Anda terkait mengenai bahasan kita pada malam hari ini? Ya, terkait tentang tema stabilitas harga menjelang Ramadan. Sebenarnya inflasi menjelang Ramadan ini rutinan sebenarnya. Tiap tahun pasti kita lalui ini. Namun patut kita pahami di sini, inflasi ini kan sebenarnya ada 3 penyebab. Bisa karena administrative price atau kenaikan harga karena faktor administratif, kebijakan seperti TDL, tarif air PAM, misalnya seperti itu. Kemudian ada inflasi inti, di mana ini karena memang permintaan, penawaran maupun faktor eksternal di luar dalam negeri, di luar negeri faktornya. Yang ketiga, ini bisa dikarenakan volatile food. Jadi kondisi volatilitas harga pangan akibat dari konsumsi pangan dan pasokan pangan. Apa yang disampaikan Pak Budi itu memang sudah masuk dalam ranah tugas di daerah. Itu kan ada
tim pengendali inflasi daerah. Bagaimana menjaga pasokan ini, apalagi dalam kondisi tahun ini, kondisi cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan mempengaruhi hasil panen pangan yang akan terjadi ini nanti. Untuk itu dari tim pengendali inflasi daerah ataupun nanti ada tim dari DPRD, betul-betul masalah pasokan pangan termasuk ada moral hazard misalnya penimbunan dan sebagainya, ini harus diatasi. Jangan sampai volatile food ini terkait pasokan pangan ini menyumbang inflasi yang mengakibatkan terganggunya konsumsi masyarakat, apalagi di bulan Ramadan ini. Seperti itu. Baik. Nah, ini kalau membahas terkait mengenai penimbunan dan sebagainya, ini bukan bermaksud untuk bernegatif thinking begitu ya, tapi pasti sedikit banyak juga ada pihak-pihak tertentu yang melakukan atau menggunakan kesempatan ini sebagai media untuk bisa meraih cuan yang cukup besar begitu. Nah, lantas kira-kira bagaimana kalau dari Pak Henry sendiri kalau menyikapi hal tersebut, mengantisipasi hal tersebut? Ya, terkait faktor penimbunan tentunya ini akan berakibat pada pasokan pangan yang ada di daerah. Ketika barang langka, tentu harga naik. Ini tentu tugas pemerintah daerah. Karena apa? Untuk masalah inflation core atau inflasi inti, ini sudah ada pihak bank sentral dan juga ada bank sentral dengan kebijakan moneternya, kemudian pemerintah pusat dengan kebijakan fiskalnya, dengan insentif fiskalnya untuk menjaga daya beli. Nah, sekarang memang terkait perilaku masyarakat di tingkatan daerah ini, entah itu menimbun, entah itu seperti apa dia merusak pasokan, ini memang dibutuhkan pengawasan, bahkan sangat diapresiasi kalau nanti memang dari legislatif, dari anggota DPRD, dari DPRD ini juga turun ke lapangan, betul-betul memantau pasokan pangan ini, supaya tersedia di pasar, tidak langka. Karena di Surabaya sendiri, kenaikan atau inflasi itu rata-rata memang tertinggi, itu disumbang oleh kenaikan harga telur ayam ras itu, telur. Nah, jadi sudah bisa dideteksi sebenarnya kalau barang-barang tertentu ini, khususnya telur ini, kita jaga rantai pasoknya supaya ke masyarakat juga lancar ini. Baik, saya beralih ke Pak Hadi. Pak Hadi, halo. Pak Hadi. Halo. Ya, Pak Hadi. Halo. Ya, baik. Berkaitan mengenai psikologi masyarakat pada saat menjelang bulan Ramadan, ini kan pasti ada ketakutan-ketakutan di mana mereka merasa bahwasanya harga akan naik menjulang tinggi begitu, Pak. Ketidakmampuan membeli suatu produk maupun barang juga semakin tinggi juga, Pak. Lantas kira-kira bagaimana, Pak, untuk bisa meredam hal tersebut, Pak? Ya, kalau kita menuruti semua kebutuhan kita, tidak akan bisa memberikan kecukupan. Namun kita harus untuk mengontrol setiap kebutuhan kita, mana yang lebih penting. Jangan lupa pada saat bersamaan nanti kita akan menghadapi gelombang pembiayaan pendidikan yang terus naik. Nah, ini menjadi kontrol diri. Pertama dan utama adalah jangan sekali-kali menimbun. Ya, itulah kontrol diri yang sangat efektif dan lebih mementingkan untuk kebutuhan pendidikan. Karena pendidikan ini bisa terus, tapi kalau untuk kebutuhan Ramadan dan seterusnya itu bisa kita tunda. Menundanya berat, tapi bisa. Itu pandangan dari kami. Kontrol diri adalah harus saling mengingatkan dalam anggota-anggota keluarganya itu ya. Baik. Itu sementara. Baik, Pak Hadi, ini kan berdampak ke semua pihak, Pak ya, tidak hanya untuk kalangan bawah saja, tapi juga semua pihak, karena melihat bahwasanya harga ini menjulang cukup tinggi dan juga tidak bisa diprediksi dengan cukup baik, Pak. Sometimes bisa begitu naik sekali, sometimes bisa standar atau stabil, kadang-kadang juga harganya juga nggak masuk akal begitu, dan mendekati Lebaran dan sebagainya itu harga bisa dipastikan sangat besar sekali, dan bahkan banyak sekali nih Pak, ibu-ibu rumah tangga begitu, mereka melakukan beberapa hal tertentu untuk bisa mengantisipasi hal tersebut. Satu diantaranya mungkin dengan cara menimbun bahan makan yang ada sebelum Ramadan, dengan tujuan nanti pada saat Ramadan mereka bisa setidaknya mencukupi sedikit beberapa bahan makanan yang mungkin akan meningkat lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya begitu, Pak Hadi. Nah, apakah psikologi semacam seperti ini sudah menjadi hal yang wajar, Pak, bagi masyarakat atau publik secara umum begitu menyiasati permasalahan harga ini, Pak? Nah, sekarang ibu-ibu atau kepala rumah tangga ini sudah makin cerdas ya. Dia bisa memilah dengan memberikan sebuah
pengganti, substitusi bahan-bahan kebutuhan yang bisa dibeli dengan harga yang terjangkau. Setiap lapis masyarakat punya segmen sendiri-sendiri, dan inilah dengan zaman kita bisa memilih harga mana yang sesuai dengan kantong masing-masing. Karena pilihan di dunia perdagangan sekarang ini begitu banyaknya, terutama online ya. Iya, jadi pengganti Pak ya, nasi mungkin kita bisa ganti menjadi tiwul Pak ya. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita, dan masih banyak pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Pak Budi dalam malam hari ini, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Post TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Usai pelantikan, Hovifah mengungkapkan akan segera menggelar rapat internal. Animo masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih rendah. Kalau saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Pemirsa, masih dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu jaga stabilitas harga sambut Ramadan. Saya ingin bertanya kembali kepada Pak Budi mengenai pantauan yang dilakukan oleh DPRD Kota Surabaya sendiri dalam pemantauan harga, Pak. Menjaga stabilitas harga dengan cara seperti apa, Pak? Ya, terima kasih. Jadi kita sebenarnya tiap hari itu update, karena kebetulan saya di Komisi B bidangnya. Jadi kalau kita melihat Surabaya ini sebagai barometer sebenarnya. Ya, sebagai barometer. Kalau sampai kita tidak benar-benar terjun dengan melibatkan OPD terkait. Jadi saya sih berharap menyampaikan bahwa terkait dengan setiap hari itu ada update, mengupdate harga. Baik. Sehingga di sini Pak, misalkan kita ngecek aja, kalau kita ngomong keseharian kita, kadang kita tanya istri atau tanya dari pembantu kita belanja, itu pasti kalau ada gejolak ngomong, wah sekarang ini lagi naik. Nah, ini langsung kita bertindak. Kita mengajak OPD terkait untuk memantau di semua pasar yang ada di Surabaya. Jadi kita bersinergi tentunya sampai saat ini dalam mengawasi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok menjelang puasa atau hari raya ini, jangan sampai ini yang disampaikan oleh, wah ini saya bangga banget ini pakar-pakar tadi menyampaikan gitu loh. Ini sebagai pedoman saya ya, itu ilmu tersendiri terkait dalam hal pengawasan atau pemantauan atau stabilitas ini yang perlu kita jaga. Karena kalau Surabaya ini bergejolak, saya yakin daerah-daerah lain akan bergejolak, dan ini akan dimanfaatkan oleh oknum-oknum tadi. Nah, yang sampaikan Pak Adi tadi kan benar, akan terjadi penimbunan. Kalau sudah terjadi penimbunan, Pak, ini sudah pasti akan terjadi gejolak yang sangat luas. Siapa yang dirugikan? Ya, pasti saling menyalahkan. Tidak akan ada selesainya. Baik. Ya, ini yang tentunya catatan kami. Saya akan terus memantau, monitoring, Pak, ya? Iya, monitoring terus, karena ini memang bagian dari komisi kita gitu. Baik. Komisi B ya. Nah, Pak Budi, kalau berbicara mengenai efektivitas pasar murah sendiri bagaimana, Pak Budi? Jadi pasar murah, saya gini ya, kemarin saya sampaikan di media terkait bukan pasar murah ya, memulihkan ekonomi, jadi sinergitas. Misalkan kita bukan ngomong pasar murah, bulan Ramadan ini agak menyimpang sedikit ya.
pasti akan di jalan-jalan meluber orang jualan. Ini jangan sampai ada sesuatu yang membuat shock terapi bagi mereka. Diajak kerjasama, biar dalam Ramadan ini memulihkan ekonomi, dia jualan makanan. Ini ada sinergi dengan baik kelurahan, kecamatan memberikan tempat. Sedangkan pasar murah sendiri, ini yang kadang itu saya itu sangat menjadi perhatian saya sendiri, atau saya menerima masukan dalam pengawasan itu. Apakah pasar murah ini tepat sasaran? Pastilah diborong oleh teman-teman yang punya duit. Ya. Jadi saya akan benar-benar memantau kalau ada pasar murah. Dan yang kita kan sudah tahu ya standar orang warga yang tidak mampu. Dia kalau pasar murahnya jauh belum tentu dia bisa menjangkau ke tempat tersebut. Dan selisihnya. Nah, kalau pasar murah itu ada di setiap kelurahan atau RW ini benar-benar bisa membuat bahagia warga masyarakat Kota Surabaya. Jadi pasar murah dipantau dengan harga yang benar-benar selisih, itu sudah senang. Selisih 1.000 itu sudah senang. Betul. Dan dekat dengan kebutuhan disampaikan, standarnya telur, minyak, kan seperti itu ya. Itu kalau bisa dijangkau dan dirasakan, pembelinya itu ternyata warga benar-benar yang ekonominya kurang beruntung, Mas Bego. Saya yakin ini selesai Surabaya. Ini selesai dalam pengawasan kita semua. Nah, ini yang tentunya kami sebagai wakil rakyat, tentunya dalam pengawasan itu, saya berharap semua pasar orang yang peduli ya, yang punya rezeki, tapi pengawasan pasar murah itu benar-benar kita awasi bersama. Yang dikhawatirkan nanti yang merasakan orang-orang yang punya duit, nyuruh orang, nyuruh pembantunya, nyuruh sopirnya untuk beli bolak-balik. Nah, ini catatan-catatan ini terus dijual lagi. Wah, ini mohon maaf, ini pengalaman saya, pengalaman saya. Saya kadang juga menggelar pasar murah. Kadang di saat kita punya rezeki, pasar murah saya satu. Saya membeli di toko sebelah. Tak selisihkan. 5.000, sehingga saya jual, dan saya melihat bahwa yang saya ambil benar-benar warga yang kurang mampu. Kurang mampu. Kurang beruntung. Siap. Itu. Baik, benar sekali. Kita beralih ke Pak Henry. Pak Henry, tadi Anda menjelaskan bahwasanya salah satu faktor harga bisa menjadi naik itu karena karakter cuaca begitu. Karena hasil panen tidak bagus. Nah, kita coba untuk mengkomparkan dengan tahun sebelumnya. Harga tetap serupa sama Pak, naik juga. Apakah faktor cuaca juga waktu tahun lalu juga berpengaruh sekali Pak Henry dalam hal ini? Dan kira-kira bagaimana Pak Henry kalau kita melihat bahwasanya dengan harga yang cukup naik seperti itu, kira-kira kalau kita sebagai orang awam, bolehkah kita tahu Pak Henry, kira-kira apa yang memotivasi harga itu bisa naik di bulan itu saja begitu? Di high season bisa terjadi juga seperti di tahun baru ya Pak ya, Natal juga begitu ya, bagaimana? Jadi gini, ketika bulan puasa, kebiasaan di kita itu sebenarnya bulan puasa ini identik dengan pesta kuliner. Nah, ketika pesta kuliner, banyak orang jualan seperti yang disampaikan Pak Budi tadi, maka tentu bahan baku untuk barang yang akan dijual ke masyarakat meningkat permintaannya. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, menarik akan ada tambahan tantangan baru ini. Kenapa? Di era new normal baru ini, Surabaya sendiri, Januari ini sudah deflasi sebenarnya, 0,72%. Deflasi ini apa? Bukan berarti penurunan harga, tidak. Tapi ada pelemahan daya beli masyarakat di sini. Nah, pelemahan daya beli ini menarik ketika kita hubungkan seperti yang saya teliti waktu itu di pusat studi ilmu ekonomi. Itu menarik ketika gini. Ternyata harga sembako, harga bahan pokok, beberapa harga bahan pokok pasca pandemi itu bukan naik lagi, tapi membentuk harga keseimbangan baru. Contoh, telur dulu biasanya 15.000, 16.000. Sekarang membentuk harga keseimbangan di rata-rata 25.000. Minyak goreng awalnya 1 liter 12.000, sekarang sudah menjadi 16 sampai 18.000. Sedangkan di sisi lain di tingkat konsumen tidak ada peningkatan pendapatan. Betul. Ya, inilah kenapa tantangan akan semakin berat Pak Budi untuk Pak Budi ini dalam pengawasan di daerah tentunya, di kota Surabaya tentunya. Karena apa? Masyarakat pendapatannya sedang lesu, ditambah dengan perubahan harga, keseimbangan harga baru dalam sembako ini terbentuk. Nah, di sini yang terjadi adalah kita lihat pemerintah daerah, TPID, Tim Pengendali Inflasi, memang fokus pada pasokan pangan. Pasokan pangan. Kita lihat nanti
paket kebijakan pemerintah untuk menjaga daya beli ini, apakah diskon token listrik 50% itu masih berlanjut? Kalau itu masih berlanjut sampai bulan Ramadan ini, bulan Maret ya, Februari Maret, ini masih berlanjut, tentu ini sangat membantu masyarakat, daya beli masyarakat. Belum lagi ada insentif misalnya nanti untuk mudik tarif tol akan didiskon juga, tarif pesawat terbang. Jadi ada wewenang pusat dalam pengendalian inflasi ini yang memang tidak bisa dijangkau oleh daerah, dan daerah ini memang tugasnya hanya untuk mengamankan inflasi dari volatile food ini. Bagaimana pasokan ini diamankan oleh pihak pemerintah Kota Surabaya dan legislatif ini. Ini betul-betul jadi pengawasan. Menarik ketika Pak Budi menyampaikan bagaimana biaya atau ongkos distribusi kalau ketika ada pasar murah sembako, ini tidak hanya terfokus di satu titik pasar, tapi menyebar. Sehingga apa? Ongkos transportasi masyarakat itu minimal. Karena betul-betul masyarakat sekarang pendapatannya tidak naik, harga-harga membentuk keseimbangan itu baru. Bagaimana Pak Budi? Eksekusinya bisa disesuaikan tuh Pak Budi? Iya. Maksudnya menyebar begitu? Enggak, jadi gini, itu sebenarnya kan program, belum tentu dari program dari pemerintah kan ya. Justru saya menghimbau para pengusaha, BUMN, BUMD dengan CSR-nya. Kalau di saat ini sangat membantu, saya sangat suka tadi dengan Mas Henry terkait dengan semua itu ada kepedulian dengan diskon, ya kan. Nah, kalau ini ada pasar murah yang peduli, tetap jangkauannya kalau murah sedikit pasti akan diambil orang terdekat sana, ya kan. Jadi di RW di kelurahan itu ada, tapi dengan melibatkan pengusaha. Tapi kalau pemerintah kota, saya yakin belum memenuhi standarnya dari se-Surabaya. Baik, Pak Budi, mohon maaf saya berikan tanda koma dulu, kita harus break dulu sejenak. Pak Hadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda, tapi kita harus break dulu sejenak. Pemirsa, Anda jangan berlari kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Mengisi waktu siang Anda, kami hadirkan berbagai informasi yang terjadi. Melaporkan peristiwa langsung dari lokasi. Sebanyak 6 kepala daerah secara simbolis mengucapkan sumpah pelantikan di depan Presiden Prabowo Subianto dalam upacara pelantikan kepala daerah terpilih Pilkada 2024. Update siang, setiap hari pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di Jawa Post TV. Kolesterol, hipertensi, diabetes, mah lambung, kaki, kebas, dan kesemutan, jangan biarkan dan jangan remehkan. Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Bucar Saldi membahas mengenai bahasan kita jaga stabilitas harga sambut di bulan Ramadan ya. Saya akan berbincang dulu dengan Pak Hadi kembali. Pak Hadi. Ya, halo Pak Hadi. Ya, Pak Hadi. Halo. Ya, Pak Hadi masih bersama dengan kami? Sudah, bisa. Ya, baik. Pak Hadi, kalau Pak Hadi mencoba untuk menjabarkan dan juga menjelaskan Pak terkait mengenai psikologi daya beli masyarakat pada saat di bulan Ramadan itu seperti apa Pak sebenarnya Pak? Ya, misalnya aja ketika kita membuat sebuah prioritas bahwa setelah Ramadan jangan sampai kita hutang pada siapapun lah. Dengan cara baik tatap muka maupun online itu jangan sampai hutang. Nah untuk itu kita paksa pengeluaran kita adalah sekian. Nah, karena setelah Ramadan itu sebenarnya kita kadang-kadang terperangkap oleh kebutuhan pendidikan yang lebih besar lagi. Nah inilah kita harus menjaga kebutuhan dari Ramadan ini semestinya harus bisa ditekan seminimal mungkin. Namanya Ramadan, puasa.
Semestinya kan harus berhemat. Jangan dibalik. Nah, itulah kontrol diri dalam Ramadan itu menjadi keniscayaan, dipaksa. Baik. Tapi sejauh itu Pak Hadi, kalau saya boleh tahu, menurut pandangan Anda, menurut kacamata Anda, bagaimana Pak Hadi? Sejauh ini, biasanya kalau di bulan Ramadan, orang banyak menghabiskan uangnya, atau membelanjakan uangnya untuk kebutuhan pokok atau kebutuhan konsumtif, Pak Hadi? Justru itu, tugas kita adalah memberikan pengertian bahwa subkonsumtif itu kadang mengalahkan yang pokok. Kalau pokok itu sebenarnya sangat sederhana, sangat-sangat sederhana. Namun yang konsum itu kontrol diri. Penyakit kita itu bukan pada harga pokok, tapi pada kontrol diri bahwa setelah Ramadan, kehidupan itu masih berlangsung. Baik. Tidak bisa dipaksa. Baik, terima kasih Pak Hadi. Kita sambung kembali ke Pak Budi. Pak Budi, tadi sempat kita singgung mengenai pasar murah. Kita harapkan tidak hanya pemerintah saja melakukan hal tersebut, tapi juga banyak pihak yang bisa membantu dan juga memberikan dukungan kepada publik atau masyarakat ya, terkait mengenai pembelian kebutuhan pokok dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, terkait mengenai hal tersebut, bagaimanakah dengan pemantauannya Pak Budi, sehingga bisa mengantisipasi adanya penimbunan atau oknum-oknum tertentu yang bisa memanfaatkan situasi kondisi seperti itu? Ya, saya rasa begini ya, kalau memang ini program ini dijalankan, mending yang nimbun dengan misalkan ada pasar murah, itu warga yang tidak mampu, kan seperti itu, kan gitu, sehingga kebutuhan dalam minggu ini, minggu depan sudah ada. Jadi tingkat kekhawatiran, kalau tiap hari itu dibutuhkan, apalagi disampaikan Mas Henry tadi terkait, saya sampaikan tadi kan disambung, orang di saat hari raya itu kebutuhannya dalam membuat kue, jualan nasi, jualan apapun. Ini kan berkah, memang bulan berkah kan ya. Sehingga kalau ini kebutuhan sekali diuji dengan tidak ada atau telat kebutuhan ini pasti akan naik. Tetapi kalau warga itu ternyata sudah punya stok, saya yakin pasti tidak akan ada kekurangan. Tapi kalau sekali aja ini kebutuhan ini lambat, suplainya baik kebutuhan beras atau cabai atau yang lain-lainnya, itu saya rasa akan sedikit dipantau oleh mungkin ya dari beberapa yang ingin merusak ya atau ingin membuat kekacauan terkait harga. Saya yakin ini juga bisa terjadi. Jadi saya tetap berupaya gimana pun melihat apa sih, karena kalau kita ngomong Ramadan ini bulan berkah buat semuanya. Pasti rezeki pun insya Allah juga akan bertambah, tetapi kita juga pengawasan jangan sampai ketakutan kita, kepanikan kita, kekhawatiran kita itu tidak dibantu dengan pihak-pihak yang lain. Jadi kalau memang memberikan edukasi, harga tetap stabil, ini diberikan keyakinan. Saya yakin dari pihak-pihak luar untuk menimbun barang, ini saya yakin. Tapi sekali panik aja, pasti akan menahan barang tersebut. Nunggu sebentar ini karena di sana juga akhirnya dalam hitungan hari itu juga akan dikirim dengan harga yang sangat tinggi. Nah ini kita cermati bersama. Buat masyarakat juga dari teman-teman OPD yang membidangi ini juga itu sama-sama setiap hari harus memantau. Jangan sampai lah kita kepanikan warga tadi. Jadi sisi psikologisnya tadi dari katanya Pak Hadi itu sangat, tapi tidak bisa dipungkiri kalau ngomong puasa itu kadang justru kita berpuasa, tetapi ibaratnya berbukalah dengan yang manis-manis kan seperti itu ya. Kan gitu. Jadi kadang saya mohon maaf di saat berpuasa itu justru disiapkan makanan yang menunya sangat luar biasa gitu ya. Ini tidak bisa dipungkiri, nggak bisa kita makan sederhana aja ini aja, enggak. Justru kita dalam menyajikan itu di sisi lain, apa kalau kita tidak memberikan makan tamu atau ini orang-orang yang kita berikan berkah, pasti nggak mungkin makanan yang jelek, yang buruk. Pasti ini kan menandakan bahwa bulan-bulan puasa ini benar-benar tugas kita, jangan sampai ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum warga dalam hal pemain-pemain pedagang itu untuk menimbun.
kita ini berusaha memantau Surabaya sebagai barometernya Jawa Timur. Ini saya. Baik, kita harus break kembali Pak Budi dan juga Pak Hendy serta Pak Hadi. Pemirsa, kita harus break dulu sejenak. Kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Selamat siang warga Jawa Timur, apa kabar? Kita berjumpa lagi untuk mengupdate kembali informasi-informasi dari Jawa Timur. Usai pelantikan, Hovifah mengungkapkan akan segera menggelar rapat internal. Animo masyarakat Kabupaten Madiun untuk memanfaatkan program pemeriksaan kesehatan gratis di Kabupaten Madiun masih rendah. Selalu saksikan kami hadir setiap hari jam 10 hingga jam 11, 1 jam bersama Update Jatim. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya batuk, kepungan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam program acara Bincang-Bincang masih bersama saya Pucari Saldi, menyambung apa yang disampaikan tadi oleh Pak Budi. Saya ingin beralih ke Pak Henry. Pak Henry, ini kita membahas apa yang disampaikan beliau terkait dengan panic buying begitu. Orang berbondong-bondong karena ketakutan harga naik langsung menimbun dengan cukup besar begitu sehingga mengakibatkan kelangkaan barang yang ada di pasar begitu. Nah, lantas kira-kira bagaimana menghadapi kasus atau situasi seperti ini? Pak Henry, silakan. Dalam kondisi seperti ini, munculnya panic buying, kemudian berdampak pada katanya inflasi dan sebagainya. Saya ingin menggarisbawahi dulu. Ya. Inflasi ini, angka inflasi ini sebenarnya bisa menjadi tolok ukur gitu ya. Ketika inflasi naik, pemerintah bisa mengatakan daya beli masyarakat naik. Ketika inflasi turun, pemerintah bisa saja mengatakan terkendali nih dengan program. Maka dari itu, kita akan melihat secara struktural ini naiknya kenapa, turunnya kenapa. Kan gitu dulu, kita lihat. Misalnya apa yang disampaikan tadi masalah kelangkaan barang dan sebagainya. Sebenarnya dari laporan BPS saja, pemerintah daerah, pemerintah kota misalnya, itu sudah bisa memetakan barang mana yang memang di Surabaya ini, barang pokok apa yang di Surabaya ini yang betul-betul mengakibatkan kenaikan harga begitu volatile ini, naik turun ini. Secara data itu memang menunjukkan kalau yang namanya Surabaya, bahkan ini Jawa Timur, apalagi di bulan Ramadan, gangguan di pasokan harga telur, ini akan mengganggu sekali bagi harga. Karena apa? Kita lihat nanti, kebutuhan akan telur di bulan Ramadan, apalagi mendekati hari raya, kebutuhan masyarakat, membuat kue tadi atau apa, itu kan bahan bakunya telur semua itu. Ini pasti akan naik nih. Di sini kita harus hati-hati. Pemerintah daerah juga harus mengamati pasokan telur ke pasar induk Surabaya, ke kota Surabaya, ini dari mana sih? Ini harus diamankan sebenarnya. Termasuk kalau memang kita mau operasi pasar terhadap barang-barang yang sensitif, dalam artian sensitif ini, ya ada barang-barang prioritas yang memang harus didahulukan dalam hal ini. Nah, munculnya bulan Ramadan ini menarik karena apa? Di beberapa dunia, di beberapa negara, dalam kondisi makroekonomi yang dihitung ini kan memang tahun Masehi. Bulannya bulan Masehi juga. Namun menarik ketika di Indonesia, ketika terjadi bulan Ramadan, ini ada tambahan bulan yang memang roda ekonomi ini mesinnya atau perputaran rodanya cukup kencang. Cukup kencang. Jadi jangan dibiarkan yang namanya harga ini dibiarkan liar naik, karena pemerintah punya asumsi pada 2025 inflasi itu ditekankan 2,5% plus minus 1. Terserah nanti, berarti keseimbangan harga itu ada di kisaran 2,5% ini plus minus 1. Kalau ini bisa dikendalikan, oke. Namun masih menjadi pertanyaan besar bagi saya secara pengamatan ekonomi. Jangan sampai ketika
terjadi bukan penurunan harga, deflasi, penurunan daya beli, ini dikatakan inflasi bisa diatasi. Jangan. Ini berarti ada masalah dengan daya beli masyarakat kita. Ini nggak baik loh sebenarnya. Kalau inflasi naik itu bagus, daya beli naik. Mungkin saya bisa nambahkan, jadi gini, saya ini kadang teringat dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Ibarat kalau kita itu seorang yang jadi panutan, ya. Kalau kita jadi panutan, sekali berucap atau membuatkan regulasi yang tidak bagus, ini gampang ditangkap. Contoh, ada teman-teman kita nanti ini akan naik, terus tiba-tiba ada kebijakan, ini harga atau apa regulasi ini akan mungkin masih dalam taraf pembahasan. Baik. Nah, ini yang harus kita itu sebagai tokoh-tokoh masyarakat, sebagai pejabat pemerintah atau yang di jajarannya, ada yang di atasnya, ini membuat ketenangan, sesuatu statement yang benar-benar menyejukkan. Sekali ada ucapan yang mungkin sekarang LPG lagi langka, mohon maaf, pasti kalau yang berucap ini warga masyarakat yang sebagai tokoh, yang sebagai pejabatnya sendiri, atau mungkin dari DPRD-nya, dari dinasnya, akan berpengaruh. Nah, ini yang harus kita jaga, lisan kita. Baik. Tapi lisan kita ini benar-benar lisan yang menyejukkan. Di saat ada gejolak benar-benar kita harus bisa meredam ya. Menenangkan. Ini mohon maaf, ini saya sedikit tadi yang disampaikan Mas Hendri ini, tadi dari berbagai apapun saya yakin masih ada sesuatu hal yang bisa membuat tenang warga masyarakat. Baik, kita beralih ke Pak Hadi. Pak Hadi, kita masih ada waktu Pak Hadi. Saya ingin tanya terkait mengenai psikologi masyarakat dalam proses untuk pembelian suatu produk Pak, atau panic buying. Ini biasanya lebih banyak ini di awal menjelang bulan Ramadan atau H-7 menjelang Lebaran Pak biasanya. Terakhir biasanya. Mengapa terakhir? Karena mereka sibuk dengan persiapan pergi begitu ya. Terus mereka lebih persiapan pada bagaimana berkunjung, terutama yang lintas pulau dan seterusnya. Lah itu harus menjadi pertimbangan bagaimana nanti pengeluaran itu bisa ditekan minimal. Bahkan kalau perlu setelah Lebaran pun sebenarnya masih bisa silaturahmi selama itu bulan Syawal. Bulan Syawal gitu ya. Cuma karena tradisi dan perkantoran pabrik semua itu kan tradisinya beda dengan setiap pemahaman masyarakat. Jadi pengeluaran pengeluaran besar H-7 Pak ya, dan juga pada saat bulan Syawal ya Pak. Tapi panik buyingnya di awal Ramadan begitu maksud Anda? Ya betul. Penimbunan ini sebenarnya tidak perlu karena poknya itu sebenarnya kecil. Yang lain itu kan style, gayanya itu kan yang mahal. Ya baik. Lah kontrol diri lah sebenarnya harus saling mengingatkan. Termasuk diri saya pun harus setelah Ramadan ada kehidupan lain yang berlanjut, pengeluarannya nggak kalah besar. Baik. Pak Hadi, nah ini menarik tadi Pak Hadi menyatakan Pak Henry bahwasanya panic buying ini biasanya dilakukan terjadi di awal begitu penimbunan. Beliau juga mengatakan jangan sampai penimbunan terjadi. Tapi kan tidak semua orang dengan latar belakang pendidikan yang sama begitu memahami hal tersebut begitu ya. Kalau orang-orang biasa awam begitu, masyarakat bawah begitu pasti akan berpikir bahwasanya ini kesempatan daripada nanti harganya melonjak naik, uang dari mana? Betul kata Anda, pendapatan kita tetap sama terus loh, tidak ada perubahan sama sekali loh ya. Ya. Tapi bagaimana caranya untuk bisa menyiasati harga pokok ini yang makin lama makin berubah begitu? Bagaimana? Jadi gini, awal puasa, orang berpikir sebelum harga naik, aku beli nih, kita beli nih sebelum harga naik. Nyetok. Istilahnya nyetok ya Pak ya? Nyetok dulu. Nah, perilaku berubah ketika THR mulai turun. Tanggal-tanggal THR mulai turun nih. Ketika THR mulai turun, kita lihat
belanja masyarakat mulai beralih ke belanja bagi masyarakat yang berpendapatan menengah ke atas ya, itu akan beralih dari belanja pangan menjadi non pangan. Bagi masyarakat bawah tetap belanjanya akan berkutat di sekitar proporsi belanjanya akan lebih banyak ke belanja pangan. Nah, jadi di sini mulai ada turbulensi yang mulai ini ekonomi ya, mulai panas lah mesinnya, di mana kebutuhan pangan, non pangan mulai sama-sama tinggi nih. Kalau boleh dikatakan panik, sebenarnya bisa iya bisa tidak. Karena ketika panik, kita kalau bicara panik itu kan sebenarnya ketika kondisi COVID kemarin, orang panik cari masker lah, cari apa, itu panik buying sebenarnya. Tapi dalam kondisi ini adalah bagaimana mereka mencukupi kebutuhan pokok mereka plus kebutuhan tambahannya ketika menjelang Lebaran tadi itu. Setuju dengan Pak Adi ketika mengatakan kadang masyarakat itu apalagi dengan pendapatan menengah ke bawah ini juga lupa bahwa setelah Ramadan konsumsi pangan dan non pangan masih berlanjut, tidak selesai di bulan Ramadan. Baik. Sehingga alokasi anggarannya betul-betul harus dipersiapkan ini. Ini sesuai ya, ya. Baik, kita harus break dulu sejenak pemirsa, ada jangan beralih kemana-mana, kami akan segera hadir kembali tentunya setelah yang satu ini. Berbagai informasi terkait dunia bisnis dan bidang usaha lainnya kami sajikan dalam program Update Bisnis. Setiap sendi masyarakat tak lepas dari aktivitas ekonomi. Berita seputar ekonomi mikro dan kerjasama bisnis kami hadirkan dalam program Update Bisnis. Update Bisnis, pukul 13 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Ya, baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara untuk tema kita pada malam hari ini, yaitu jaga stabilitas harga sambut Ramadan. Dan menarik sekali, kita sudah mendapatkan banyak pandangan dari narasumber kita pada malam hari ini mengenai bahasan kita, yaitu bagaimana mengantisipasi terkait mengenai penimbunan barang, bagaimana menghadapi panik buying, dan juga bagaimana mengontrol diri ya. Betul ya Pak Adi ya, mengontrol diri karena ada kehidupan setelah Lebaran begitu ya. Jadi kita harus kontrol keuangan kita, kontrol diri kita, jangan terlalu banyak mengeluarkan dana hanya di bulan Ramadan dan juga Lebaran saja. Baik, karena waktu kita terbatas, mungkin saya mau terlebih dahulu dari Pak Budi, ada yang disampaikan pada pemirsa Jawa Pos TV, Pak Budi. Ya, jadi ini karena pesan-pesan aja ya. Jadi sesuai tema, tidak usah panik, jalani apa yang selama ini seperti Ramadan sebelumnya. Tugas kita melakukan pengawasan, kontrol, dan tentunya memohon dengan program-program bantuan yang menyentuh warga masyarakat, apalagi dengan program baik pasar murah, pemberian sembako kepada warga yang tidak mampu, ini sangat perlu. Jadi warga yang kalangan menengah yang kurang beruntung ini setidaknya menyimpan, bukan menimbun ya, menyimpan stok ya, sehingga untuk minggu depan sampai hari raya ini ada. Ini sangat berharap sekali kepada baik pemerintah maupun CSR perusahaan-perusahaan itu untuk membantu sehingga tidak sampai terjadi gejolak terkait harga kebutuhan pokok. Mungkin itu ya, sama-sama ya kita mengawasi ya, mengontrol apa yang menjadi kekhawatiran kita. Gitu Mas Budi. Ya, baik, Pak Henry menambahkan, silakan. Ya, terkait stabilitas harga ini, dari kebijakan moneter, tentu Bank Indonesia sudah mempunyai strategi kebijakan yang sudah disiapkan. Kemudian dari pemerintah pusat tentunya bagaimana menjaga daya beli masyarakat melalui kebijakan fiskal. Sangat berharap, saya secara pribadi juga sangat berharap ini ada kebijakan-kebijakan yang betul-betul bisa menumbuhkan daya beli masyarakat. Insentif-insentif fiskal seperti token diskon listrik dan seterusnya yang memang mampu mengurangi beban konsumsi masyarakat, sehingga masyarakat
pendanaannya, alokasi dananya bisa digunakan untuk konsumsi. Kemudian untuk masyarakat di sini supaya lebih hati-hati, dalam bulan Ramadan memang berbagi itu baik. Namun demikian juga harus dilihat kapasitas keuangan keluarga. Jangan sampai kalau memang kebutuhan keluarga atau pendapatan keluarga itu cukup untuk kebutuhan pokok keluarga, jangan dipaksakan. Kalau memang belum bisa berbagi, jangan dipaksakan untuk berbagi. Karena nanti akan bisa menimbulkan konsekuensi keuangan selanjutnya setelah Ramadan. Baik. Nah, berkaitan mengenai promo dan juga diskon, saya yakin tidak sedikit tempat-tempat juga memberikan promo dan diskon. Apakah bisa cukup membantu dalam hal ini? Tentu, itu juga hal yang menjadi rutinan. Apalagi kalau saya baca di kebijakan pemerintah ini kayaknya akan ada diskon untuk belanja untuk masyarakat, Harbolnas atau apa, saya lupa itu ada diskon. Tentu ini menjadi salah satu kabar baik ya, tidak membuat masyarakat panik. Sehingga kemungkinan dengan informasi munculnya diskon belanja dan sebagainya, konsumsi untuk pangan masyarakat mulai mengurangi. Wah, ada diskon nih untuk baju atau sebagainya nanti. Ya, seperti yang disampaikan Pak Budi, informasi dari para pemangku kebijakan, policy maker ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya informasi yang memberikan kepastian, bukan ketidakpastian. Karena dalam ekonomi ketidakpastian adalah biaya sendiri. Baik ya. Nah, kembali lagi Pak Budi, kita masih ada sisa waktu Pak Budi. Kira-kira poin-poin apa saja yang dilakukan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya dalam hal ini? Kembali Pak, poin-poin penting saja yang disampaikan terkait mengenai menjaga stabilitas harga di Poin yang paling utama, kita pemerintah harus update data setiap harga kebutuhan pokok. Karena semakin meningkat orang buat berusaha tadi, apalagi telur, ini minyak ini kebutuhan pokok yang jelas karena dalam bulan puasa ini banyak sekali orang yang membuat kue, ya. Jadi tidak seperti biasanya sampai Lebaran itu wis ngiling terus kan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi kita update harga. Yang kedua, memberikan bantuan program-program kepada warga sehingga warga ini tidak kebingungan, kepanikan, dibuat bahagia sehingga warga masyarakat ini walaupun panik tapi panik dengan mengambil tergesa-gesa harus mengambil bantuan sembako murah yang tepat sasaran. Jangan sampai karena kedekatan info ini sehingga justru yang mengambil ini bukan warga yang membutuhkan. Ini program-program ini yang diantaranya kan termasuk CSR yang memberikan bantuan kepada warga masyarakat. Yang paling terakhir ini saya menghimbau kepada warga masyarakat juga Kota Surabaya, baik pemangku, tetap berpikir positif sehingga jangan sampai membuat panik ya. Apapun kita berharap seperti biasanya aja kita menikmati, merasakan bulan suci ini dengan penuh dengan ibadah. Jangan dikupuhkan dengan konsentrasi, kita sudah mendoa dengan dengan keyakinan, tiba-tiba doanya itu kok sembako semua naik kan lucu loh. Kita berdoa agar bisa khusyuk sehingga tidak ada sesuatu hal yang membuat kita ibadah itu berpikiran terpecah pikiran kita. Baik. Itu sama-sama kita sebagai warga, pemangku, dinasnya semua itu tetap menyampaikan sesuatu hal yang membuat masyarakat itu tidak panik. Baik, kalau kita lihat polanya Pak Hadi, halo Pak Hadi, kalau melihat polanya bahwasanya kan tadi banyak sekali masyarakat yang panik buying Pak, tapi pada saat mereka berbuka lebih banyak mereka menghabiskan waktu adalah untuk makan di luar begitu Pak. Bagaimana Pak menanggapi hal ini? Ya boleh-boleh aja selama keuangannya bisa menjangkau yang biasanya 4 ya dibuat 1 kali lah. Karena setelah puasa itu biaya pendidikan juga tidak akan berkurang kan. Nah, ini memang perlu kebijakan dari masing-masing anggota keluarga ya. Dan saya kira setiap kelompok masyarakat sudah menyadari dengan cara betapa transparan komunikasi sekarang ini. Gitu, terima kasih. Oke, baik. Ini tidak bermaksud kita harus struggle living begitu Pak ya? Frugal living, maaf frugal living begitu Pak ya? Ya, kadang memang begitu untuk menyelamatkan jangka panjang.
Iya. Jadi harus bisa menghemat benar-benar Pak ya. Ngirit sekali begitu Iya. Pak ya. Betul. Iya, tapi kan budayanya orang Indonesia itu pada saat berbuka puasa kebanyakan itu kan banyak menghabiskan uangnya untuk berbuka di luar, Pak. Dibandingkan ya, kalau kita lihat dibandingkan makanan di rumah. Mungkin kalau waktu makan di rumah kurang lebih selama semingguan begitulah bersama keluarga atau buka puasa pertama, kedua. Tapi selanjutnya pasti ada jadwal buka puasa bersama dengan grup A, grup B, grup C dan seterusnya, Pak. Ada nggak ada uang ikut, Pak ya. Bagaimana Pak Hadi Anda menanggapi hal ini, Pak Hadi? Sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada kesempatan ini. Memang harus bijak ya. Tapi keberanian bahwa kehidupan setelah Ramadan itu lebih penting dipikirkan juga. Sehingga kita tidak masuk pada pinjaman, baik yang nyata maupun online. Baik. Ini yang perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain, bahwa kita tidak harus pamer ya, bahwa kita tidak harus bisa memenuhi semua kebutuhan pihak lain. Namun kita harus berani mengatakan bahwa saya harus berhemat. Baik. Terakhir Pak Hadi, ada yang disampaikan kepada pemirsa Jawa Post TV, singkat saja. Ya, pertama kita yang penting silaturahmi, bukan konsumsinya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih singkat jelas padat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Hadi. Terima kasih banyak Pak Henry dan juga Pak Budi. Senang bisa berbincang dengan Anda bertiga pada kesempatan hari ini. Dan semoga materi yang kita berikan pada kesempatan hari ini tentunya kepada publik atau kepada masyarakat ya, bisa memberikan suatu informasi yang memadai dan juga bisa mengena dan juga tidak terlalu panik buying dalam proses yang sudah ada. Tinggal menghitung hari saja kita masih bulan Ramadan ini. Kita ketemu kesempatan dan sukses untuk Anda bertiga. Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Pucari Salim mewakili kru kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Selamat malam dan sampai jumpa.